sudah ada pembahasan mengenai kontrak berlaku ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Bagaimana dengan penampilan hadroh kemarin hari Jumat? Dari tampil? Jadi alhamdulillah semuanya lancar dan terkontrol semuanya. Alhamdulillah, berarti tidak ada halangan apa-apa ya? Alhamdulillah. Terus jam pertama tadi belajar sama siapa? Tadi kebetulan belajar IPA dengan Pak IPA Pras. ya, dengan Pak Pras. Gimana belajarnya? Aman? Aman, seru juga. Soalnya tadi ada praktek tentang listrik dinamis. Iya. Enak ya kalau praktek ya? Seru. Kalau kira-kira Rani senang ke praktek atau pelajaran yang seperti bahasa Indonesia atau hitung-hitungan? Apa senangnya langsung ke praktek seperti IPA ini? Senang praktek gue, hitung-hitungan juga senang loh. Soalnya kayak kita bisa mengeksplor gitu kan, mencari tahu. Bagus. Ya. Kalau di matematika gimana? Ada kendala atau tidak? Tidak ada. Seru malah di matematika, kayak kita mencari kalau misalnya nggak ketemu gitu kan. Ya. Nah, kayak bersemangat gitu kalau nyari jawabannya tidak ketemu berkali-kali. Jadi semakin terpacu keilmuannya ya. Itu bagus kalau kayak gitu. Dibanding kalau kita belajar terus ngedon, nggak tahu ngedon, lebih enak kita belajarnya terus ada keinginan timbul lagi, mau lagi, pengen tahu lagi, kayak gitu ya. Iya. Terus kalau untuk kegiatan, ibu dengar kemarin ikut taekwondo ya? Kempo. Oh, kempo. Iya. Gimana dengan kemponya? Alhamdulillah kemarin bulan November kemarin kan, Tanya sempat izin sekolah itu ikut kejut prom. Alhamdulillah dapat. Waktu itu Rani ikut 2 nomor, alhamdulillah dua-duanya dapat juara. Alhamdulillah. Dapat juara berapa nih? 3 semuanya. Alhamdulillah. Seberapapun hasilnya, berarti kan usaha kita sudah maksimal nih. Walaupun hasilnya seperti itu, belum mungkin kemarin pinginnya mungkin juara 1 enggak? Iya. Walaupun hasilnya juara 3, alhamdulillah. Nanti berarti lebih semangat lagi. Semoga nanti di kejuaraan selanjutnya bisa lebih dari ini ya. Ini Ran, kita kemarin sudah melakukan konseling ya. Iya, Bu. Di pertemuan pertama Rani juga sudah sepakat bahwa 3 hari ke depannya kita bertemu lagi, yaitu hari ini hari Sabtu. Terus gimana perkembangannya? Alhamdulillah Bu, Rani sudah bisa mengontrol bermain HP-nya, tidak terlalu berlebihan, dan juga membatasi waktu dengan teman-teman. Sudah bisa Membatasi ya. waktu juga. Kalau kemarin kan Ibu kasih LKPD ya. Iya, Bu. Apa saja kemarin LKPD-nya? Ada LKPD kontrak berlaku ya. Ya. Terus ada LKPD untuk kontrol kegiatan yang per hari. Iya. Apa aja tuh, mulai dari yang hari Senin enggak? Karena kita kemarin mulainya Hari Kamis. ya, jadi ada kontrol di hari Rabu, Kamis, sama Jumat. Apakah sudah ada dicatat ya? Sudah. Ada dicatat ini.
Bisa Ibu lihat sebentar ya. Untuk tugasnya gimana? Berarti tugas-tugas sudah bisa maksimal secara keseluruhan? Lagi bertahap sih Bu. Lagi bertahap. Ibu mau coba Rani jelaskan per tahap ya. Kegiatan mulai di hari Rabu. Kita kan kemarin ada sepakatannya apa? Istirahat. Kegiatan di istirahat pertama, kedua, aktivitas sekolah-sekolah, aktivitas di rumah. Berarti silakan mulai dari yang aktivitas yang dikurangi. Aktivitas yang dikurangi berarti kemarin yang kontrak perilaku ya. Ya silakan sebutkan aktivitas yang ingin Rani kurangi atau target perilaku, baru jelaskan kegiatannya keseluruhan. Ya, target yang saya lakukan: 1. Tidak menunda dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru. 2. Tidak terlalu berlebihan menggunakan handphone. Dan juga 3. Mengurangi atau membatasi waktu belajar bersama teman-teman. Oke, berarti kita target perilaku kita kemarin yang dikurangi aktivitas ketiga ini ya. Rani bisa jelaskan secara ya aktivitas hari-harinya yang kemarin kita sepakati sudah. Hari Rabu, aktivitas yang dikurangi: 1. Aktivitas bermain handphone. Pada jam istirahat pertama, saya masih berkumpul dengan teman-teman di kantin sambil bermain HP, kurang lebih 20 menit. Sebenarnya saya ingin dengan target perubahan perilaku yang ingin saya capai, tapi saya merasa belum siap pada saat itu. Dan saya menginginkan untuk melakukan itu terakhir kalinya bersama teman-teman sebelum saya membatasi diri dengan kegiatan yang memang sebenarnya kurang bermanfaat. Bahkan sebenarnya dapat dibilang banyak ruginya. Oke, sebentar. Berarti kalau yang di istirahat pertama di hari Rabu, Rani masih membawa HP ke sekolah? Iya, masih. Aktivitasnya gimana selama yang 20 menit itu? Rani masih menggunakan aktivitas bermain HP dengan media sosial? Iya, masih. Kira-kira gimana dengan target yang sebelumnya? Sangat ini Bu. Seharusnya kita kemarin targetnya mengurangi ya aktivitas itu ya. Ya, Bu. Terus gimana dengan yang istirahat keduanya? Ibu ingin tahu. Pada jam istirahat kedua, saya sudah tidak bermain HP dan berkumpul dengan teman di kantin. Karena saya tahu saat jam istirahat pertama saya tidak konsisten dengan target perilaku saya. Jadi saya hanya berada di kelas berusaha untuk mencatat beberapa marker di pagi hari yang memberikan tugas, dan saya ada berdiskusi sedikit dengan bertanya mengenai tugas yang diberikan guru kepada teman-teman yang berada di kelas. Karena keterbatasan sumber informasi, saya juga memutuskan untuk ke perpustakaan untuk mencari buku sumber seni budaya dan menyelesaikannya. Oke, berarti di kelompok kedua ini tidak ada aktivitas bermain HP ya? Tidak. Oke, berarti karena di awal tadi sudah bermain HP, maka di istirahat kedua tidak bermain HP. Jadi dari konsekuensi yang ini ya, karena di kelas berarti tadi jam pertama ada tugas. Ada Bu. Sudah ada tugas, berarti di istirahat kedua Rani Mencari referensinya di itu juga. mencari referensi seni budaya tadi di perpustakaan. Itu bersama teman-teman atau sendirian? Bersama teman juga. Bersama teman. Oke, silakan lanjut ke aktivitas yang Pulang sekolah. sekolah. Saya pulang sekolah jam 2 siang. Mendapat telepon teman diajak berkumpul, saya menerima ajakannya. Tetapi saya hanya bergabung bersama teman hanya 1 jam saja. Dan saya juga memberikan alasan yang saya katakan bahwa saya sedang dalam proses merubah perilaku saya, dan juga mereka memahami tindakan saya itu. Oh, berarti di setelah pulang sekolah, Rani itu sudah pulang ya? Berarti Sudah. dari sekolah pulang dulu ke rumah. Baru mendapat telepon dari teman diajak pergi kumpul. Oke, berarti Rani tidak menolak saat itu ya? Iya Bu. Tidak menolak, kenapa? Apa karena alasan yang tadi ingin dijelaskan tadi? Iya, itu termasuk juga karena habisnya kedua juga kurang agak nggak enakan dengan teman Bu, kalau misalnya kita menolak. Berarti belum bisa menolak ya yang ini. Belum. Oke, selama berapa tadi? Berapa lama Rani? 1 jam. 1 jam. Berarti 1 jam agak lumayan ya. Aktivitas selama dengan teman-teman ngapain? Itu tadi Bu, sambil membuat konten juga di YouTube. Masih ya. Masih. Berarti belum bisa mencapai target. Terus ibu pengen tahu kegiatan yang di rumah. Kegiatan di rumah, saya menonton TV 30 menit bersama orang tua. Dan setelah itu orang tua saya menyuruh saya untuk mengerjakan tugas dan mendampingi saya selama mengerjakan tugas, sehingga tugas yang diberikan guru dapat saya selesaikan.
semua tugas yaitu TBK 1, Matematika 1, Prakarya 1. Tugas yang saya selesaikan di sekolah Seni Budaya 1. Setelah mengerjakan tugas, saya bermain HP selama 30 menit. Setelah itu saya dilarang untuk bermain HP. Oke, berarti di rumah tetap dipantau sama orang tua ya. Iya. Berarti saat malam berarti ada aktivitas bermain, menonton TV bersama keluarga terlebih dahulu ya. Iya, Tapi tugas-tugas yang hari itu Selesaikan. Berarti juga orang tua. didampingi sama ibunya ya, berarti ya di rumah ya. Berarti aman. Untuk pengerjaan tugas tidak ada yang tertunda. Setelah itu bermain HP masih berapa lama? 30 menit. 30 menit, berarti masih menggunakan sosial media seperti yang sebelumnya ya? Masih. Ibu ingin lihat semoga di hari yang berikutnya sudah ada pengurangan ya Ran ya. Ya, Oke. Ya, silakan lanjut di hari Kamis. Kamis. Aktivitas yang dikurangi. 1. Aktivitas bermain HP. Jam istirahat pertama. Saya ke kantin hanya untuk jajan dan HP saya sengaja ditinggal di rumah untuk mengurangi kegiatan saya bermain HP dan supaya saya bisa berkonsentrasi dalam rumah pembelajaran seperti dulu lagi. Setelah ke kantin, saya ke kelas bersama teman-teman. Lalu pada jam pertama dan kedua ada tugas, kami mencoba untuk membahas tugas yang diberikan. Berarti di hari pertama ini kami sengaja tidak membawa HP ke sekolah. Ya, Bu. Tidak membawa HP ke sekolah, bagus ya. Jadi ada keinginan untuk berubah dari yang hari pertama ke hari yang kedua. Kenapa tidak membawa HP? Apakah karena takut mengganggu aktivitas? Ya, agar bisa berkonsentrasi dengan pelajaran yang diberikan guru-guru. Oke, bagus. Berarti kalau sebelumnya berarti kalau ada HP agak terganggu, Agak kurang berkonsentrasi. apa itu berakibat dengan yang tadi sering banyak bertanya dengan teman karena tugasnya tidak paham karena kamu membawa HP berarti ya? Iya, Bu. Iya, oke. Berarti ibu sangat bangga ya karena di sini kamu berani untuk mengambil resiko tidak membawa HP di sekolah. Iya, Bu. Berarti selama jam istirahat pertama tidak menggunakan HP sama sekali. Iya. Nah, aktivitas yang dilakukan Ke kantin bersama teman-teman sebentar. Oke. Terus itu ke kelas bersama teman-teman dan juga mencoba membahas tugas-tugas yang sudah diberikan waktu jam pertama Oke, tersebut. berarti jam pertama dan kedua juga ada tugas ya. Oke, istirahat yang kedua. Yang istirahat kedua, saya hanya pergi ke perpustakaan. Pergi ke perpustakaan. Ini sendiri atau bersama teman? Saya ajak teman-teman juga. Oh, bagus kalau bisa mengajak teman-temannya, setidaknya jika kita ada perubahan. Teman-teman juga ikut merasakannya. Oke, berarti mereka setuju dengan perubahan yang Setuju. dilakukan. Sangat Bagus. Berarti ke perpustakaan melihat referensi dari beberapa buku untuk tugas-tugas. Kalau sebelumnya biasa melihat referensi ada menggunakan HP juga. Iya, ada. Ya. Kalau menggunakan HP biasanya gimana? Bisa selesai tidak tugasnya? Selesai, tapi itu tadi Bu, kadang beralih ke aplikasi-aplikasi yang lain. Atau ke aplikasi lain? Kalau yang saat ini kamu lakukan di perpustakaan gimana? Lebih mudah menggunakan HP atau ke perpustakaan? Lebih ke perpustakaan, Bu. Lebih ke perpustakaan ya, karena bisa Bisa fokus dengan satu hal itu. Oke, karena mungkin situasi kondisinya mendukung untuk memang kita harus belajar di situ tidak? Ya, Bu. Iya. Lanjut ke Aktivitas sepulang sekolah. aktivitas sepulang sekolah. Oke. Saya pulang sampai di rumah jam 2:05 sampai di rumah. Saat sampai di rumah saya mengecek HP sebentar mulai dari jam 15.50 sampai dengan 15.40. Setelah itu saya mengecek daftar tugas hari ini. Ada 4 buah tugas yang harus dikerjakan. Biasanya saya mencari sumber lain kalau HP, tapi kadang saya menggunakan internet di rumah karena saya takut jika menggunakan HP, saya kepikiran melihat aplikasi sosial media lainnya. Pada sore ini, saya menyelesaikan tugas satu dan pada hari ini saya tidak ada keluar atau berkumpul sama teman-teman. Sampai 9G semuanya. Kalau tidak ada atau tidak datang, Berarti dari kegiatan yang telah dilakukan ini di akhir sekolah, Rani ada berkumpul sama teman atau langsung pulang ke sekolah? Pulang ke rumah ya? Tidak ada berkumpul. Tidak ada berkumpul dengan teman atau membuat TikTok atau konten lagi, tidak. Berarti sudah langsung pulang ke rumah, istirahat ya mungkin, ya istirahat. Ini bermain HP sebentar, terus mengecek tugas-tugas dan Iya. mengerjakan satu tugas. Oh, berarti ada bermain HP ya? Sekitar berapa lama? 20 menit. 20 menit, berarti sudah berkurang dari yang sebelumnya ya? Iya, Bu. Kalau yang sebelumnya 1 jam, ada yang setengah jam, ini sudah 20 menit. Iya, Bu. Ya berarti sudah ada perubahan dikit.
Terus apa lagi kegiatannya? Baru kegiatan malam hari. Setelah sholat maghrib, Ya. saya menggunakan HP sekitar 10 menit. Itu pun 10 menit. sepengawasan orang tua. Karena saya ada keperluan menelpon teman untuk menanyakan 3 tugas yang diberikan guru hari ini. Setelah selesai Oke. menelpon, saya mengerjakan tugas. Tugas saya memulai dari pelajaran yang saya senang di terlebih dahulu, yaitu IPA, setelah itu bahasa Indonesia, dan yang terakhir tugas seni budaya. Ya, berarti tugas di hari itu ada berapa? 4. Ada 4, berarti diselesaikan di Sore hari 1, sore hari 1, malam hari 3. malam hari 3. Berarti bisa ya terselesaikan juga. Bisa, Berarti pengumpulan tugas yang hari kemarin tidak ada kendala? tidak ada. Tidak ada, berarti bagus, sudah bisa. Terus yang di hari kedua juga terlihat sudah ada perubahan dari aktivitas bermain HP, sudah ada pengurangan dari yang hari sebelumnya. Terus aktivitas dari berkumpul bersama teman juga sudah bisa dikurangin. Berarti di sini Rani sudah mulai bisa menolak, Bisa. sudah bisa. Teman-teman juga paham ya dengan penolakan Rani ini. Bahkan mereka sebagian sudah ada yang mulai mengikuti. Alhamdulillah. Terus tugasnya juga sudah bisa terlaksana sepenuhnya. Berarti di sini setelah mengerjakan tugas baru bisa menggunakan HP ya? Iya, Bu. Ya, berarti sesuai dengan yang reinforcement kita kemarin. Setelah mengerjakan tugas seluruhnya, Rani baru bisa mulai mempergunakan HP. HP. Berarti dibatasi waktunya ya. Yang ini berapa? Ini 30 menit. 30 menit. Oke, tidak apa-apa, asalkan jangan sampai berlebihan seperti sebelumnya. Bagus sekali. Terus untuk yang di hari ketiga, Hari Jumat. ya di hari Jumat. Di hari Jumat, waktu jam istirahat pertama, pada saat jam 9 pagi, saya istirahat hati bersama teman-teman seperti biasanya sekitar 20 menit. Ya. Saya tidak membawa HP ke sekolah, dan juga setelah itu saya berolahraga bersama teman-teman. Oke. Di hari kedua tidak ada karena hari Jumat pulangnya lebih awal. Oh ya, di hari Jumat kita waktu pulangnya lebih cepat ya. Berarti di hari Jumat ini juga tidak membawa HP? Tidak. Tidak, berarti tapi tidak mengganggu dari aktivitas yang ada di kelas gitu kan? Kalau yang tidak membawa HP, Ya, tidak ada yang misalkan mungkin dari belajar ada yang bisa membawa HP, itu Ibu rasa boleh ya kalau misalkan memang itu diperlukan atau guru memang memperbolehkan kalian menggunakan HP, mungkin nanti kontrolerannya saja, nanti jangan sampai melenceng ke sosial media lagi. Ya, selanjutnya di keluarga kedua tidak ada ya, karena di hari Jumat kita pulang lebih awal. pulang lebih awal. Oke, selanjutnya Kegiatan pulang sekolah. Nah, saya istirahat siang atau tidur. ya. Terus waktu jam 2 siang saya bangun, saya makan dan sholat. Waktu jam 16.00 saya mengerjakan tugas agama Islam. Waktu jam 5 sore saya keluar sebentar sekitar 30 menit bersama teman. Oke, berarti di aktivitas ini karena kamu sudah menyelesaikan tugas lagi ya. Iya. Tugasnya sudah tercapai 1 buah. Di sini jam 5 Rani Keluar bersama keluar teman. bersama teman-teman. Orang tua tahu tapi ya Rani ya? Tahu. Tahu. Oke, tidak apa-apa. Mungkin besok untuk kedepannya berarti aktivitasnya bisa dipilah-pilah Iya, Bu. ya, dipilah-pilah mana yang memang betul-betul bermanfaat. Mungkin di sini ada kejenuhan ya, Iya, Bu. agak sedikit jenuh karena aktivitasnya kita kontrol seperti ini. Tidak apa-apa, untuk menghilangkan stres agar tidak terlalu suntuk, untuk bisa keluar bersama-sama teman-teman tidak apa-apa, tapi kan di sini masih terkontrol ya. Iya, Bu. Oke, aktivitas malam di rumah. Nah, aktivitas malam di rumah, sholat maghrib dan makan. Setelah itu saya mengerjakan tugas PPKN. Setelah selesai mengerjakan tugas, saya beristirahat sebentar dan menggunakan HP sekitar 20 menit. Setelah itu saya berkumpul bersama keluarga dan beristirahat. Oke, berarti alhamdulillah aktivitas untuk penundaan tugas sudah sangat bagus ya. Sangat bagus, ini sangat senang sekali Rani di sini bisa mencapai target ini walaupun belum sepenuhnya, tapi di sini Ibu melihat 3 hari setelah kita melakukan konseling sebelumnya ini sudah sangat bagus. Ibu harap nanti lebih bagus lagi, lebih baik lagi ya. Insya Allah. Oke, kalau lihat dari yang ketiga hari ini bisa terkontrol di rumah juga, sepertinya dikontrol dengan orang tua, dan ibu sangat senang sekali. Terus ada hal-hal yang ingin Ibu tanyakan selanjutnya. Dari 3 hari Rani melakukan kontrak perilaku ini, ada tidak hambatan yang mungkin Rani rasakan? Bisa ceritakan ke Ibu kira-kira hambatan atau kesulitan Rani untuk mencapai target kontrak perilaku kita ini apa?
kesulitan atau hambatannya itu mungkin seperti tadi tuh Bu, kan biasanya Rani selalu main HP yang berlebihan, juga menunda-nunda mengerjakan tugas. Tapi setelah konseling kemarin, Rani sedikit susah untuk seperti tidak memegang HP gitu Bu. Untuk kadang kan biasanya scroll TikTok, scroll Instagram, buka YouTube. Namun Kegiatan saat ini sekolah seperti itu juga enak. namun saat setelah konseling kemarin tadi juga berubah untuk berusaha menahan diri. Itu bagus. sebuah hambatan yang sulit sih Bu. Tapi bisa kan? Insya Allah. Bisa, insya Alhamdulillah. Allah. Yang Ya, terus? nunda juga itu kan biasanya nunda dulu, main Ya, HP dulu. main HP Ini dulu. juga orang tua juga menyuruh kerjakan dulu tugasnya gini. Jadi ya itu biasanya cuma rebahan gitu. Iya. Tugas. Oke, bagus itu. Terus kira-kira ke depannya kayak mana nih setelah kita konseling di awal, terus 3 hari ini juga sudah mulai terkontrol, dicatat. Kira-kira ke depannya seperti apa yang ingin Rani rubah atau mungkin ada yang mau dipertahankan? Bisa ceritakan? Mungkin ini Bu, kan ini di sini sudah walaupun baru 3 hari, Ya. alhamdulillah Rani sudah bisa sedikit mengurangi bermain HP. Ya. Nah, mungkin itu akan Rani pertahankan, mungkin lebih mengurangi lagi, lebih bisa Ya, mengurangi lagi bagus. agar tidak terlalu berlebihan juga Ya. kan bermain handphone. Hmm. Juga mungkin lebih lagi rajin belajar untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Kalau untuk tugasnya gimana? Ini kan sudah 3 hari nih. Tugas juga sudah beberapa yang terlaksana. Kira-kira dengan pengerjaan yang seperti ini lebih enak yang sekarang kita kontrol atau yang sebelumnya? Kayaknya lebih ke yang dikontrol Bu. Lebih enak yang dikontrol ini ya. Soalnya mendapat referensi dari luar juga kan, buka-buka buku di perpustakaan, juga dibantu oleh orang tua. Kalau sebelumnya kan malah buka Google, jadi kayak kita belajarnya itu tuh tidak nyambung gitu, tiba-tiba udah dapat jawabannya gitu. Iya, berarti ada prosesnya. Kalau kemarin kita lebih instan, terus waktunya lebih cepat, terus penggunaan HP juga lebih gampang beralih yang lain. Kalau ke perpustakaan ada prosesnya ya. Iya Bu. Jadi ketika Rani mau baca ini, oh ini loh lebih banyak ilmu yang bisa didapat dengan membaca buku daripada kita langsung lihat di Google, jreng, Jawaban. langsung sudah dapat jawaban ya. Kadang pun juga salah dengan guru. Karena kita tidak tahu ya siapa yang pelajaran. buat. Ya, kalau lebih saran ibu sih, nanti kalau misalkan lihatnya ke Google, kita harus lihat dulu referensinya seperti apa. Kita bisa lihat misalkan di Google yang memang betul-betul itu Materi pelajaran. ya materi pelajaran, terus dilihat juga siapa yang posting. Karena kalau yang posting itu kan bisa siapa saja yang posting ya. Iya, Bu. Jangan-jangan teman Rani pula posting terus Rani saling secara utuh, jadi harus dicermati lagi ya. Bagus sekali. Terus kemarin kita juga ada LKPD. Oh, iya Bu. Oh ya, ada satu lagi LKPD ya. Ada? LKPD Berarti sudah kontak ada diisi juga. Sudah Bu. Bisa dibacakan Ibu, ingin lihat kemajuan yang selama 3 hari ini seperti apa? Perubahan perilaku, disiplin belajar saya meningkat. Ya. Perilaku 1, mengurangi kegiatan bermain HP serta mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Perilaku kedua, ke kantin secukupnya atau seperlunya, dan juga ke perpustakaan atau berbincang dengan teman jika ada yang tidak saya pahami tentang tugas yang diberikan guru. Nah, perilaku yang ketiga, mengurangi membuat konten sosial media dan juga berkumpul dengan teman paling lama 30 menit. Perilaku keempat, bermain HP maksimal 30 menit. Dan juga, jika tidak terlalu penting, saya akan mencari aktivitas yang lebih bermanfaat seperti mengikuti kegiatan olahraga kepo. Penguatan positif, uang jajan saya ditambah sama orang tua. Penguatan negatif saya, ditegur sama orang tua, dan juga tidak boleh bermain HP serta uang jajan dikurangi. Ya, berarti dari kegiatan ini sudah mulai terlihat ya ada perubahan meningkatnya disiplin dalam belajar Rani. Terus perilaku perubahan pertama di sini sudah terlihat juga apa? Mengurangi kegiatan bermain HP, Mengurangi kegiatan bermain HP, terus mengerjakan tugas yang diberikan guru. Ya, terlihat dari aktivitas yang tadi telah Rani lakukan, ternyata di sini memang banyak sekali sudah ada perubahan. Ibu berharap nanti ke depannya Rani bisa lebih baik lagi, lebih bisa mengontrol lagi bagaimana nanti ke depannya ya. Berarti ada kontrol
kontrol waktu atau manajemen Perlu. perlu ya, berarti memang perlu ada manajemen waktu ya. Ah, Karena kalau dilihat dari aktivitas, ketika kita tidak bisa memanajemen waktu agak sulit. agak sulit. Nah, ini salah satu cara, dengan kontrak berat ini juga salah satu cara kalian bisa mengatur waktu. Jadi terlihat kegiatan dari satu, kegiatan kedua, dan seterusnya sampai aktivitas Rani selesai juga terlihat. Jadi Rani bisa lebih mengontrol mana yang masih bisa dipertahankan, mana yang